wabarakatuh. Malam ini kita lagi insya Allah akan membahas dua modul, yaitu modul 5 sama modul 6. Nah, dari yang kemarin-kemarin sudah kita pelajari modul 1, 2, 3 sama 4 ya, akan 4 masuk di dalamnya. Itu so far kita mempelajari tentang pencatatan akuntansi untuk perusahaan jasa. Jadi maksudnya perusahaan jasa, ada yang tahu toh contohnya perusahaan jasa seperti apa? Kayak misalnya tukang cukur atau apa, salon. Nah, itu yang paling simple kalau dibandingkan sama jenis perusahaan yang lain. Nah, sekarang di modul 5 ini kita akan membahas tentang pencatatan akuntansi untuk perusahaan dagang. Itu jadi agak beda. Basicnya sih sama, cuman ada beberapa hal yang sedikit berbeda. Nanti di sini kan perusahaan dagang, terus nanti kita juga akan bahas tentang perusahaan manufaktur. Jadi setiap perusahaan itu ada caranya sendiri-sendiri. Nah, di sini karakteristik dari perusahaan dagang yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli barang. Jadi contohnya itu agen, toko, dealer, penyalur tunggal, distributor dan segala macamnya. Nah, di sini kan perusahaan dagang itu maksudnya dia itu perusahaan yang dia beli barang terus dijual lagi. Itu perusahaan dagang. Jadi dia tidak menghasilkan apa-apa. Ya, jadi dia biasanya beli barang terus dijual lagi. Itu kalau perusahaan dagang. Tahu ya? Sudah saya geser ini? Nggak jalan dah. Nah, ini sudah saya gerakin tuh. Kenapa? Oh ya Allah. Belum saya present. maaf. Tadi itu saya habis off. Sebentar. Sudah kelihatan toh sekarang? Sudah terlihat kan? Nah, ini ya. Jadi perusahaan dagang, perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli barang. Barangnya dibeli terus dijual lagi. Itu perusahaan dagang. Terus jenisnya yaitu tadi ada agen, toko eceran atau retail, dealer, penyalur tunggal, distributor dan segala macamnya. Nah, di sini untuk perusahaan dagang itu ada karakteristik khusus, yaitu ada yang namanya harga pokok penjualan. Jadi maksudnya harga pokok penjualan itu kan kalau misalnya mbak-mbak sama mas-mas bikin perusahaan dagang ya, kira-kira harga jual sama harga beli sama enggak? Enggak sama kan, beda. Nah, kalau sama kan nggak mungkin dapat untung ya toh. Buat apa dia jualan, orang nggak bakalan dapat untung. Makanya itu di sini nanti ada yang namanya harga pokok penjualan. Nah, terus kan kemarin kalau di perusahaan jasa itu kan setiap kali kita mendapatkan pendapatan langsung kita catat sebagai pendapatan. Nah, kalau di perusahaan dagang pendapatannya adalah berupa penjualan barang dagangan. Jadi setiap kali kita bisa menjual barang dagang itu menjadi pendapatan kita. Jadi pendapatannya berupa penjualan barang dagangan. Paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Halo, masih bisa dengar saya?
paham toh ya. Jadi itu perusahaan dagang, agak beda ya sama perusahaan jasa. Nah ini rekening-rekening, maksudnya ini akun-akun khusus dalam perusahaan dagang. Itu nanti ada penjualan, ada retur dan keringanan penjualan. Ada yang tahu retur dan keringanan penjualan itu maksudnya apa? Retur jika barang rusak. Ya. Jadi retur itu ketika kita membeli barang atau menjual barang, ada yang misalnya rusak, karena kan biasanya dalam perjalanan gitu ya. Kalau rusak itu ada yang dikembalikan barangnya, itu namanya retur. Dan keringanan penjualan. Nah, jadi di sini kalau di perusahaan dagang itu ada penjualan sama ada pembelian ya. Jadi tergantung kita di sini mau mencatat ketika kita sebagai siapa, ketika kita membeli barang atau ketika kita menjual barang. Di situ hati-hatinya di situ. Jadi kita harus bisa membedakan pada saat kita mencatat ini untuk apa, untuk transaksi penjualan atau transaksi pembelian. Jadi makanya di sini kan ada penjualan, retur dan keringanan penjualan, potongan penjualan, persediaan barang dagangan. Ada juga pembelian. Pembelian ini berarti pada saat kita membeli barang dagangan kita. Terus retur dan keringanan pembelian, potongan pembelian di situ. Jadi ada dua ya, penjualan dan pembelian. Terus juga ada biaya angkut pembelian, karena kan biasanya kalau kita mau jual barang kan nggak mungkin kita beli cuma satu terus dijual lagi satu, ya nggak? Ada nggak orang yang jualan tapi cuman beli barang satu buah terus habis itu dijual lagi? Ada nggak yang kayak gitu? Nggak mungkin kan, nggak apa ya namanya, menghabiskan waktu, menghabiskan biaya angkut. Biasanya kalau di perusahaan dagang ini si penjual ini akan membeli dalam jumlah yang banyak, jumlah barangnya sangat banyak. Jadi sekali beli itu misalnya berapa, 5 lusin atau berapa, kan tergantung apa yang dijual kayak gitu. Nah, terus ini juga itu makanya ada akun biaya angkut pembelian sama ada harga pokok penjualan. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Halo, halo. Belum. Oke, sekarang saya lanjutkan. Di sini ada dua metode untuk mencatat persediaan. Jadi kan ketika tadi kita beli barang untuk dijual kan otomatis barangnya ada yang disimpan dulu. Maksudnya kan kita punya istilahnya stoknya kan, belum dijual lagi itu. Nah, itu makanya di sini ada yang namanya persediaan. Nah, untuk mencatat persediaan itu ada dua metode yang harus kita pelajari. Ini tuh ada yang pertama itu metode perpetual atau kontinu. Jadi di sini dicatat setiap transaksi terjadi. Terus HPP-nya tadi, harga pokok penjualan, itu bisa langsung diketahui. Sama akhir periode tidak memerlukan jurnal penyesuaian. Jadi karena HPP-nya langsung diketahui, dia tidak perlu disesuaikan di akhir periode. Tapi kalau metode periodik atau secara fisik, itu pencatatan transaksi hanya memerlukan akun penjualan, piutang atau kas. Jadi di akhir periode ini harus dilakukan jurnal penyesuaian. Jadi itu bedanya ya. Kalau yang perpetual atau kontinu itu setiap kali transaksi terjadi itu langsung dicatat. Tapi kalau yang periodik itu enggak. Dan yang memerlukan jurnal penyesuaian itu yang periodik.